Ini mukjizat Nabi sudah mengatakan nanti akan terjadi sesuatu zaman yang orang masing-masing mentingin dirinya sendiri, nggak mikirin orang lain, nggak mikirin hajat orang. Yang penting saya kaya, saya pangkat, saya besar, saya senang, masa bodoh orang lain. Ini namanya athara. Itu akan terjadi. Kalau kita rasain sekarang udah terjadi apa belum? Kalau kita rasain sekarang udah terjadi apa belum? Udah takut jawab. Sedang dan sudah terjadi. الفاتحة بأن الله يوصل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا ووالدينا وأمهاتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. Hadis ke-28.
wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qala tu'addunal haqqa alladhi alaikum wa tas'alunallaha alladhi lakum. Muttafaqun alaihi. Al-atharatu al-infiradu bisyai'i man lahu fihi haqqun. Dari Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innaha, sesungguhnya keadaannya, situasinya akan terjadi setelah saya atharatun, mementingkan diri sendiri. Bahasa sekarang egoisme, mementingkan diri sendiri, mau menang diri sendiri. Wa umurun tunkirunaha, dan akan terjadi pekerjaan-pekerjaan yang kamu inkarinya. Qalu, mereka bersabda, mereka berkata, ya Rasulullah, fama ta'muruna? Apa yang kamu perintahkan kami? Qala tu'addunal haqqa, kamu tunaikan kewajibanmu yang wajib atasmu. Wa tas'alunallaha, dan kamu memohon kepada Allah, alladzi lakum, hak yang ada bagimu. Muttafaqun alaih, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wal asaratu, al-atharah al-infiradu bisyai', menyendirikan sesuatu, tersendiri sesuatu, amman lahu, dari orang yang berhak baginya, padanya hak, dari orang yang berhak baginya hak. Jadi bagi orang yang berhak baginya, haknya, miliknya. Ini Nabi sudah menyatakan dengan mukjizat, jangan bilang prediksi, karena Nabi nggak ada prediksi. Setiap Nabi yang sabdakan itu pasti terjadi karena mukjizat. Ini mukjizat Nabi sudah mengatakan nanti akan terjadi sesuatu zaman yang orang masing-masing mentingin dirinya sendiri, nggak mikirin orang lain, nggak mikirin hajat orang. Yang penting saya kaya, saya pangkat, saya besar, saya senang,
masa bodoh orang lain. Ini namanya atharoh. Itu akan terjadi. Kalau kita rasain sekarang udah terjadi apa belum? Kalau kita rasain sekarang udah terjadi apa belum? Udah takut jawab. Sedang dan sudah terjadi. Orang pengen pangkat nggak peduli bunuh orang zaman sekarang. Orang pengen menjadi pembesar nggak pandang dia harus korbankan orang lain. Itu mentingin dirinya namanya. Nggak mikirin yang dia bunuh, nggak mikirin yang dia korbankan, nggak mikirin orang yang menjadi sasaran korban. Dia nggak pikirin. Yang penting saya berhasil. Ini udah terjadi. Yang kedua yang kita udah rasain, naikin bensin mikirin kita nggak? Bensin naik berkali-kali, mikirin kita apa enggak? Mikirin nggak barang naik? Mikirin nggak orang susah? Ini namanya atharoh. Jadi dia kerjain apa yang dia mau semaunya tanpa mikirin Nabi udah sebab dari dulu. Yang lain lihat aja sendiri deh. Nah, ini udah terjadi. Nah, Nabi sudah Allah berikan pengetahuan dengan mujizatnya. Nanti akan terjadi atharoh, orang pada mentingin dirinya, tidak mikirin orang lain. Itu al-infirah bisyait. Jadi menyendirikan sesuatu tanpa mikirin orang, namanya infirad bisyait. Mentingin sesuatu buat dirinya sendiri. Udah terjadi. Yang kedua kayaknya terjadi juga. Apa kata Nabi? Yang kedua adalah umurun tunkirunaha, pekerjaan-pekerjaan yang kamu inkar menurut agama. Nih, sekarang banyak nggak pekerjaan munkar di hadapan kita? Pekerjaan munkar seperti membunuh orang tanpa pertimbangan hukum, tanpa pertimbangan salah atau benar, penting bunuh aja udah. Ini udah terjadi. Kerjaan yang kita inkar, kita nggak setuju. Nah, begitu juga kerjaan-kerjaan yang terjadi di masyarakat. Orang jual beli, menipu daya. Orang berdagang adalah tidak sesuai dengan hukum Islam. Udah banyak terjadi. Nah, Nabi udah bilangin, nanti akan terjadi orang mentingin dirinya sendiri. Kedua, kerjaan-kerjaan yang diinkar olehmu menurut agama. Udah terjadi. Kalau kita tanya, habis kita punya kerja, mesti kerjain apa? Nih. Kalau terjadi dua hal itu, apa yang kita mesti kerjain? Bukan kita doang yang nanya, sahabat juga nanya. Kata sahabat, qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna. Ya Rasulullah, apa yang engkau suruh kami? Bahasa kita, apa yang kami mesti kerjain menghadapi dua peristiwa itu? Di saat orang mentingin diri sendiri, di saat banyak terjadi kemunkaran, apa yang kami mesti kerjain? Nah, Nabi jawab, ini buat kita, bukan buat sahabat saja. Qala
tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Pertama, kerjakan kewajiban yang dibebankan atas kamu. Kewajiban yang dibebankan atas kamu. Pertama, kewajiban sebagai warga negara. Kita kerjain. Bayar pajak udah dikerjain. Taat peraturan udah dikerjain. Kita kerjain yang wajib sesuai dengan yang terjadi di negara kita, di kota kita. Yang kedua, kerjain yang wajib dari Allah. Kerjakan kewajiban yang wajib atasmu dari Allah. Apa? Sholatnya benerin. Kita tetap sholat, kita tetap zakat, kita tetap puasa, kita tetap pergi haji kalau kita mampu. Semua kewajiban kita lakukan. Insya Allah, biar zaman kayak apapun hancurnya, kita nggak rugi karena udah ngerjain kewajiban dari Allah. Begitu kita meninggal, nggak ada kekurangan sama kita. Nih. Jadi kamu kerjakan kewajiban atasmu sebagai warga negara, kerjakan kewajiban atasmu sebagai hamba Allah yang beriman. Kerjain kewajiban. Itu pertama. Habis hak kita, pengen minta makmur, minta adil, minta supaya hukum berlaku. Gimana? Kata Allah, wa tas'alunallaha, kamu mohon kepada Allah hakmu, minta keadilan kepada Allah. Ya Allah, berikan kepada kami pemimpin-pemimpin biar adil. Doa. Ya Allah, berikan kepada kami apa-apa yang hak kami, seperti kesejahteraan. Semua hak kita nuntut sama Allah. Nih. Nah, ini berarti dua ini adalah buat kita. Jadi di saat terjadi dua kejadian, orang pada pentingin diri sendiri, kita lihat banyak kemunkaran, kerjain kewajiban kepada manusia, kerjain kewajiban kepada Allah. Nih. Hablun minallah, hablun minan nas. Kerjain kewajiban manusia, ya sebagai warga negara kerjain apa yang diperintah negara. Kita udah lepas, nggak ada pertanyaan di akhirat. Sebagai hamba, kerjain apa yang Allah wajibkan. Bagi orang Islam, kita beriman dengan syahadat yang begitu kita fahami. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji. Nah, ini nanti menyelamatkan kita. Walaupun kita mengalami keadaan yang orang pada mentingin dirinya, tapi tetap kita nggak berubah melakukan kewajiban kepada Allah. Nah, yang ketiga, engkau mohon sama Allah, ya Allah, berikan petunjuk kepada mereka yang dolim biar adil. Ya Allah, berikan petunjuk kepada mereka yang selalu menindas kepada orang lain biar adil. Ya Allah, berikan kepada orang yang selalu menyakiti kepada orang Islam biar dia mendapatkan petunjuk. Kita doain biar dapat petunjuk. Nah, kalau memang engkau kasih petunjuk, ya Allah, binasakan mereka. Wa ahlik man fi halaki salahul Islam wal muslimin. Binasakan mereka kalau kebinasaan mereka untuk kebaikan Islam dan muslimin. Itu doa. Jadi doanya, Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin wa ahlik man fi halaki salahul Islam wal muslimin. Ya Allah, perbaiki yang kebaikan mereka menjadikan kebaikan buat Islam dan muslimin. Binasakan mereka, hancurkan mereka yang kehancuran mereka buat kebaikan Islam dan muslim. Ini tinggal doa saja. Nggak bisa lain kita. Demo udah, usul udah, berubah nggak kira-kira?
Nggak berapa. Udah, tinggal dua, kerjakan kewajiban kepada Allah, kerjakan kewajiban kepada manusia, dan berdoa sama Allah, ya Allah, kalau memang mereka tetap jahat, zalim, hancurkan mereka ya Allah. Yang hancurnya mereka buat kebaikan kami. Kalau mereka bisa Engkau perbaiki mereka ya Allah. Berikan mereka buat kebaikan Islam dan Muslimin. Itulah kita. Doanya dua macam. Allahumma aslih man fi salahi salal Islam wal muslimin, wa ahlik man fi halaki salal Islam wal muslimin. Itu doa saya nggak pernah tinggal dalam khutbah itu. Ya Allah, perbaiki yang dengan kebaikan dia menjadi baik Islam dan Muslimin. Ya Allah, ahlik, binasakan, hancurkan dia yang kehancuran dia buat kebaikan Islam dan Muslimin. Jadi kesimpulannya, menghadapi zaman sekarang, kita kerjakan kewajiban kita kepada Allah, kewajiban kita kepada manusia, dan hak kita berdoa sama Allah. Sebab minta udah, demo udah, segala macam udah, nggak dikasih kewajiban. Tetap aja orang baik ditahan, ulama ditindas, dan lain sebagainya. Minta sama Allah, ya Allah, perbaiki mereka kalau memang kebaikan mereka buat kebaikan Islam dan Muslim. Kalau nggak mau dibaikin, hancurkan mereka ya Allah, binasakan mereka. Yang kalau kebinasaannya itu kebaikan buat Islam dan Muslim. Itu saja. Itu yang Nabi pesan. Ini saya kira sesuai dengan apa yang kita rasain sekarang. Mudah-mudahan dengan hadis yang singkat ini kita bisa amalin dalam kehidupan kita. Bisa kita kerjain, dan hasil apa yang kita capai, walaupun dalam situasi kita terzolimi, teraniaya, tersiksa, tidak pernah luntur. Tetap kita berpegang beriman dan Islam. Ibaratnya kayak ikan di laut. Ikan di laut. Udah 2 tahun kita ambil tuh ikan di laut bandeng. 2 tahun dalam air asin. Begitu kita ambil, kita masak, asin nggak? Enggak. 2 tahun tuh setiap hari berendam minum air asin, tapi begitu diambil dia nggak asin, padahal udah 2 tahun nyampur sama air asin. Tapi coba ikan udah mati, lemparin ke air laut. Begitu lemparin ke air laut, kita angkat, asin nggak? Ikan mati masuk ke laut, asin nggak? Asin. Nah, kenapa yang hidup nggak asin, yang mati asin? Nah, itu bedanya hidup sama mati. Jadi kalau dia masih hidup bisa menolak asin yang masuk ke dirinya, yang kelilingin dirinya, nolak, nggak asin. Tapi kalau dia mati nggak bisa nolak lagi, begitu masuk langsung asin. Falsafatnya apa? Kalau kita iman kita hidup, Islam kita hidup, akhlak kita hidup, kayak apapun situasi keadaan nggak akan merubah kita. Orang mau narkoba, orang mau mabuk, orang mau jahat, orang mau zalim, kalau kita iman kita, Islam kita, akhlak kita hidup, nggak pengaruh. Tapi coba kalau orang yang Islamnya nggak hidup, akhlaknya nggak hidup, lihat orang zalim, bantuin. Lihat orang zalim, ngikut. Lihat orang zalim, terbawa dengan kezalimannya. Ini kalau kayak rambutan diempongin. Jadi kalau kita orang zalim, kita ikut. Orang zalim kita bela, orang zalim kita simpati. Kata Allah dalam Quran, la tarkanu ila ya ayyuhalladzina amanu la tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa malakum min dunillahi min nasirin.
Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu cenderung, asarukun itu cenderung, jangan kamu simpati, jangan kamu pilih, jangan kamu ikutin orang zalim. Fatamassakumun nar, niscaya akan menyiksamu oleh api neraka. Kalau kita ikutin zalim, cenderung orang zalim, pilih orang zalim, kita bakal disiksa neraka bersama mereka. Yang saya bilang diempongin neraka bareng mereka. Wa ma hum min nasirin, nggak ada yang bisa tolongnya. Nah makanya jadikanlah iman kita, akhlak kita, Islam kita hidup tidak pengaruh oleh orang zalim, orang bengis, orang kejam. Tetap kita bertahan untuk tetap iman apapun yang terjadi. Nah ini yang dikatakan bahwasanya jangan pengaruh. Makanya kita ini sekarang banyak terpengaruh ya, orang zalim nulungin si zalim, bahkan ikut orang zalim. Nah, itu bareng-bareng nanti diempongin ke neraka jahanam. Ini pesan Allah, bukan saya. Pesan Allah dalam surah Hud ayat 113 kalau nggak salah. Ya, wallahu a'lam. Wa an Abi Yahya Usaid bin Nadir